adalah surat edaran dari Pak Kapus kaitan dengan PLP Dinas Kabupaten Kota agar supaya melaksanakan pembatik ini di seluruh kabupaten kota dan menganggarkan dan mengalokasikan program ini untuk pembelajaran kaitan dengan TIK di kabupaten kota di Aceh. Harapannya kedepannya seperti itu. Lanjut Pak Rudi. Ya. Kemudian next. Nah, ini Bapak mohon ditahan. Jumlah peserta pembatik di seluruh Indonesia per tanggal 16 April kemarin 2000 pukul 4.30, posisi Aceh ini berada di 11. Ini yang menurut saya pada saat sebelumnya posisi Aceh ini berada di posisi 6. Sekarang kita melorot di posisi 11 dengan jumlah pesertanya sekitar 812. Ini akan lagi Bapak Ibu Kepala Dinas, Pak Korwas agar membantu, agar menginformasikan bahwa pembatik ini penting. Juga melakukan hal seperti di Jawa Timur ini cukup luar biasa, Jawa Tengah dan kabupaten yang lain melakukan tingkatan tinggi. Yang paling cepat itu Banten. Dulu Banten berada di bawah, mereka melakukan eksplor lewat kepala dinas dan sebagainya, memberikan informasi agar semua guru melakukan pembatik ini bisa dalam bentuk di dalam komputer, dalam HP dan sebagainya. Ini sangat penting Bapak Ibu, Pak Kadis, mohon bantuannya agar memberikan informasi bahwa posisi Aceh ini berada di urutan 11. Harapannya kita naik kembali di posisi 3 besar atau 5 besar. Lanjut Pak Rudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat data ini, jelas kita harus ada usaha yang panah ini. Grafik jumlah peserta pembatik seluruh Indonesia per tanggal 16 April. Posisi kita Aceh berada di sini. Kita lihat Bapak Ibu, dari poin ini kita alhamdulillah masih berada di posisi tengah-tengah atau menuju ke atas. Tetapi rasanya mungkin Aceh tidak harus, Aceh ini adalah Aceh hebat. Aceh ini adalah Aceh Carong. Sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan karena memang era abad 21 ini tidak bisa ditanggalkan. Literasi numerasi era sekarang adalah tidak bisa dihindari dengan yang namanya IT. Makanya LPMP ke depan akan membuat suatu program dan terobosan baru tentang pembatik ini dan bisa nanti ada kerjasama dengan para kadis atau dinas program ini agar diberlakukan. Harapannya ke depan kabupaten kota ada duta-duta seperti Bu Ira atau Pak Gus yang nanti tiap kabupaten kota itu ada harapannya sehingga pembatik di Aceh ini lebih cepat tergarap. Lanjut karena waktunya cepat. Berikutnya di slide berikutnya Pak Rudi, tolong dilanjutkan Pak Rudi. Nah ini mungkin Bapak Ibu grafik peserta yang kita lakukan bahwa posisi kita berada di posisi yang agak bawah dibanding mungkin Jawa Timur. Nah ini Pak, ini data peserta pembatik 2020 Aceh Kabupaten Kota. Kita bisa lihat paling banyak. Terlalu cepat Pak, ke bawah. Nah terus tadi supaya tahu Bapak Ibu Kadis, Pak Korwas dan para guru yang lain bahwa posisi pembatik di Aceh, kabupaten kota ternyata bervariasi dan belum mencapai 100 di tiap kabupaten kota. Dengan jumlah guru yang relatif sangat banyak dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ini cukup tinggi. Lanjut Pak, tadi yang kaitan dengan di kabupaten kotanya Pak Rudi. Nah ini stop. Yang paling banyak itu posisinya ada di Kota Banda Aceh. Itu 110. Sedangkan yang lainnya disusul oleh Aceh Timur, kemudian juga Aceh Singkil. Ini juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mohon saya minta dengan sangat di situ Gaya Luwes, Nagan Raya, itu mohon mungkin ini harus dipost
karena ini baru posisi di 9 atau 8, yang lainnya pun masih berada di bawah 100. Harapannya setelah kegiatan ini saya sosialisasikan bagaimana strategi dan teknik nanti mungkin akan dilakukan teknisnya oleh tim. Lanjut, terakhir dari saya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Nah ini, grafik jumlah peserta pembatik kita bisa lihat bahwa posisi terbesar memang ada di Kota Banda Aceh. Wajar, karena memang berada di posisi ibu kota provinsi. Tapi tidak demikian, kalau menurut hemat saya, perlu ada suatu gerakan bersama bagi Pak Kadis, Korwas, untuk memberikan informasi, bagi di PAUD juga, para pamong memberikan informasi bahwa pembatik ini merupakan suatu hal yang penting. Ini posisi data yang terbaru yang saya lakukan per tanggal 16 April pukul 4.30, posisi Aceh merata di bawah. Ini Bapak Ibu sekalian yang terus lanjut, yang perlu kita renungkan bersama, posisi Aceh berada di posisi 11 dan ini harus kita lakukan. Tujuannya juga pembatik ini suatu hal yang sangat penting bagi guru-guru kita dari jenjang yang dari mulai PAUD sampai kepada SMA SMK. Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti akan lanjut disampaikan, mohon untuk saya kembali ke tanya jawabnya nanti aja setelah selesai, dan nanti mohon mungkin Pak Kapus Datin, Pak sahabat saya Pak Hasan Habibi untuk memberikan informasi lebih clear bagaimana kedepannya kaitan pembatik ini. Itu aja mungkin Bapak Ibu, tolong yang terakhir, slide terakhir Pak Rudi. Tolong Pak Rudi, slide terakhir. Yang baru masuk mohon di off mikrofon ya. Yang baru masuk. Baik. Yang terakhir. Belum ada slide lagi. Slide. Hah? Kuno. Ini dong. Mana? Ya, baik. Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak Pak Musli, paparan materinya. Pak Musli, terima kasih banyak Pak paparan materinya, juga sudah membuka kegiatan ini. Selanjutnya kita silakan kepada Pak Hasan Habibi, SDMSI. Selamat Pak, sudah menjadi Kepala Pusdatin sekarang. Mohon silakan Pak waktunya untuk Pak Hasan, silakan kita berikan kesempatan untuk paparan materinya Pak. Baik Bu. Halo Pak Hasan. Ya, apakah kedengeran suaranya? Ya. Apakah kedengeran suaranya Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar Pak, dengar Pak. Lanjut. Baik, Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala LPMP Bapak Slihuddin, sahabat saya dulu di Diklat Tim tahun kemarin 2019. Yang saya hormati juga di sini, saya melihat tadi ada Pak Purwati juga, senior kami di Kemdikbud. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pur. Alhamdulillah kita bisa bersua di ini. Ada juga tadi beberapa rekan-rekan semua dari Wali Pendidikan di Aceh, kemudian perwakilan Dinas Pendidikan dari 23 kabupaten kota, kemudian ada rekan-rekan dari LPMP, rekan-rekan dari BP PAUD, kemudian juga ada Duta Rumah Belajar. Saya melihat di sini ada Bu Ira dan Pak Kustolani yang akan memandu juga dalam proses diskusi sampai nanti siang terkait dengan sosialisasi batik 2020 ini, dan juga segenap guru-guru yang nanti akan berpartisipasi dalam proses pelatihan 2020 yang sudah mulai berjalan suksesnya.
Yang pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah sudah diberikan kesempatan dan ruang untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu semua pada kesempatan pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap rekan-rekan dan sahabat-sahabat itu semua yang diacu khususnya dalam kondisi sehat walafiat, karena kami di Jakarta situasinya sedang sangat tidak kondusif, kira-kira begitu. Hampir se-Jabodetabek di lockdown semua sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkumpul dengan orang dalam jumlah besar. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Mus tadi sudah menginformasikan bahwa memang per hari ini tanggal 17 April tahun 2020 sampai nanti bulan Juli tahun 2020 kami diberikan tugas oleh Pak Sekjen dalam hal ini sebagai PLT, pelaksana tugas dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan yang kemarin sebelumnya diampu oleh Bapak Gogot Suharwoto, dan mulai per hari ini sampai 3 bulan ke depan kami diberikan mandat untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ini memang acara pertama saya selaku PLT Pak Mus gitu ya, menggunakan sarana Room Vicon ini untuk bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan-rekan khususnya yang ada di Aceh. Nah, kalau tadi disinggung sama Pak Mus terkait dengan COVID-19, ini data ini sebetulnya sudah bergerak, Pak. Saya tampilkan data singkat dulu aja, sebelum nanti kita bicara persoalan pembatik yang agak panjang. Jadi data yang saya sebutkan di sini, hari ini dampak COVID itu sudah lebih dari, sekarang informasi terakhir malah sudah lebih dari 200-an negara, Pak. Kalau data yang saya tampilkan ini masih 188 negara dengan jumlah lebih dari 1,5 miliar para pembelajar yang terdampak. Yaitu bisa murid, bisa mahasiswa, kira-kira gitu. Dan itu sudah hampir 91,3% dari pembelajar kita yang ada di seluruh dunia itu terdampak dengan adanya COVID ini, Pak. Jakarta bahkan kemarin diinformasikan PSBB-nya diperpanjang sampai kemudian 4 Mei. Artinya dari posisi sekarang tanggal 17 nambah lagi kurang lebih sekitar 3 minggu lagi gitu ya, 2 minggu lagi ke depan atau menjelang 3 minggu lagi ke depan sampai nanti awal Mei orang masih diminta untuk melakukan aktivitas di rumah dan tidak ada aktivitas perkumpulan massa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini dampak ini sangat global, sangat kemudian mempengaruhi terutama terkait aktivitas sekolah yang terdampak oleh COVID-19. Oleh karenanya Kemdikbud dalam hal ini sudah mengeluarkan edaran yang mungkin Bapak Ibu semua juga sudah sempat lihat dan terima kemarin-kemarin, bahwa para pelaku pendidikan itu diharapkan untuk bisa memanfaatkan sekian aktivitas portal pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan yang dimiliki oleh Kemdikbud asli 100% kira-kira gitu, itu ya portal rumah belajar yang mungkin sudah seringkali disosialisasikan oleh rekan-rekan di LPMP, di dinas, kemudian juga di provinsi ataupun oleh duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya perlu sampaikan juga kepada Pak Mus bahwa saya nggak ngerti ini apakah blessing in disguise ya. Jadi portal rumah belajar itu dulu paling pengunjungnya rata-rata 10.000 setiap hari, Pak. Karena dampak COVID ini menjadi berkembang rata-rata 100.000, Pak, setiap hari. Artinya kenaikannya bukan 100% tapi 1000% gitu ya. Karena 10 kali lipat kenaikan dari pengunjung portal rumah belajar ini. Nah, efeknya apa? Kemudian ini saya mention juga, oleh karenanya portal rumah belajar itu menjadi portalnya yang 100% dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dikelola oleh rekan-rekan di Pusdatin. Rekan-rekan dari UNESCO itu menempatkan portal rumah belajar sebagai layanan pendidikan di saat bencana, lebih khusus lagi COVID-19. Ini sudah disebut
di state sama rekan-rekan dari UNESCO. Jadi kalau di Indonesia itu untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ada rumah belajar. Kalau di situ bisa dibaca apa namanya, rumah belajar ini a platform providing learning content, learning management system for digital classroom, and other resources that enable its user to interact, communicate online, and organize distance learning activity. Jadi Bapak Ibu nanti untuk mendukung proses belajar mengajar yang ada di rumah ini bisa memanfaatkan rumah belajar karena kita provide learning content. Kita menyediakan sumber bahan belajar. Kita menyediakan kelas maya untuk digital classroom dan tentunya sumber-sumber yang lain yang itu memungkinkan untuk para peserta didik, guru bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi secara online sehingga kemudian aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah kita itu bisa dilakukan secara jarak jauh dan itu insya Allah bisa difasilitasi oleh portal rumah belajar. Portal ini sudah di-state juga oleh rekan-rekan dari UNESCO persis tidak lama setelah COVID ini menjadi pandemi yang merebak di seluruh dunia. Nah, namun di lapangan kami juga menyadari betul Bapak Ibu semua bahwa ada gap yang lumayan. Ada gap yang lumayan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Saya ingat persis berapa tahun kami bantuin Direktorat SMA, saat itu ada Pak Purwadi di sini. Jadi rekan-rekan di Direktorat SMA itu membagikan sejumlah perangkat ribuan setiap tahun kepada sekolah-sekolah seluruh di Indonesia. Kami di Pusdatin juga diajak berkolaborasi untuk memberikan pelatihan itu secara masif. Karena tusi sarana prasarannya ada di Direktorat SMA, kami dari Pusdatin membantu melatih Bapak Ibu gurunya sehingga bisa memanfaatkan semua perangkat tersebut dengan maksimal, kira-kira gitu. Ini sebagai sebuah salah satu jawaban juga dari sekian kesenjangan yang ada di Indonesia. Ibarat sederhananya begini, TIK yang ada di Indonesia ini kan harapannya semua orang bisa lincah untuk berenang mengarungi dunia itu gitu ya. Siswa-siswa kita khususnya. Yang jadi persoalan kadang banyak gurunya sendiri itu yang tidak cukup memiliki kemampuan yang memadai untuk mengajar menggunakan TIK atau memanfaatkan TIK dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain akhirnya dalam kondisi COVID ini memaksa semua orang juga berenang. Gurunya yang dipaksa berenang, muridnya yang dipaksa berenang. Padahal gurunya belum memiliki kemampuan skill yang baik untuk berenang menggunakan teknologi informasi. Kemudian muridnya juga dipaksa juga berenang. Nah, karena situasi dan kondisi ini akhirnya membuat kadang-kadang proses belajar mengajar ini tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ada 4 item yang menjadi kesenjangan kita pada saat kita akan memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu jujur saja persoalan konten. Keterbatasan konten yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, kemudian keterbatasan konten berbahasa Indonesia yang related dengan kurikulum yang diampu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini dari survei yang kita lakukan di tahun 2019 kemarin, kesenjangan kompetensi guru itu terakhir. Punya baru materi Pak kalau begitu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan, mohon izin. Kesenjangan kompetensi TIK ini baru sekitar 46% guru di Indonesia itu yang siap memanfaatkan teknologi informasi. Ya, jauh lebih banyak yang tidak siap, kira-kira gitu. Jauh lebih banyak yang tidak siap. Tapi di sisi lain, kita bisa pastikan, kita bisa lihat bahwa hampir semua guru kan pegang laptop, hampir semua guru pegang handphone, hampir semua guru main WA, hampir semua guru main sosial media. Ini kan yang menjadi menarik. Tapi ternyata kompetensi gap untuk pembelajaran itu masih 46%. Sementara untuk aktivitas yang lain, messaging, sosial media, entertain, mungkin angkanya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, diharapkan nanti pembatik 2000 yang kita lakukan ini, yang sudah kita lakukan beberapa tahun, dan lebih khusus lagi tahun 2020, bisa menjawab gap kompetensi pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, teknologi yang
seringkali menjadi kesenjangan di kita adalah orang tua sendiri. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa orang tua itu hari ini tingkat kepeduliannya kepada anak juga semakin tinggi, literasi media mereka semakin meningkat, tapi kondisinya sama. Mereka memanfaatkan teknologi itu untuk proses entertain atau interaksi sosial saja. Tidak memenuhi secara persis atau memahami secara persis bagaimana ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Dan yang terakhir, tantangan ini yang ada di Indonesia dan saya pikir juga Bapak Ibu semua paham, mungkin di Aceh juga ada beberapa, jadi adanya kesenjangan geografis, terutama kalau kita menyebut sering daerah-daerah 3T gitu ya, daerah-daerah 3T yang itu tersebar jumlahnya cukup banyak di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, terutama di daerah-daerah yang sifatnya kepulauan, di mana kemudian akses internet sangat terbatas sehingga kadang-kadang Bapak Ibu guru harus menggunakan tisat atau mencari titik-titik yang agak tinggi untuk kemudian bisa mengakses berbasis online ini. Dan latar belakang ini yang coba kemudian dijawab oleh Pusdatin dalam hal ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, oleh karenanya kami merasa perlu untuk pemberdayaan dan peningkatan guru sehingga kami mengembangkan program pembatik ini yang hasilnya salah satunya adalah duta rumah belajar yang diharapkan menjadi penggerak di masing-masing daerah. Jadi Mas Menteri itu kan juga berulang kali sudah melakukan public statement bahwa guru diharapkan juga kemudian menjadi seorang penggerak, seorang motivator, tidak semata-mata kemudian dia hanya mengajar sesuai dengan jam pelajaran yang diampu, tapi dia juga bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan publik, sehingga kemudian lebih khusus lagi yang tanggung jawab dia adalah kelasnya kira-kira gitu, sehingga kemudian bisa lebih maksimal dalam prosesnya. Nah, duta rumah belajar yang sudah ada kita siapkan dalam beberapa tahun ini, memang per masing-masing provinsi tiap tahun rata-rata satu. Tapi kami juga memiliki sahabat-sahabat rumah belajar yang jumlahnya juga tidak kalah banyak. Nanti mungkin teman-teman duta, Bu Ira atau Pak Kostolani bisa nyambung menceritakan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman duta rumah belajar maupun sahabat rumah belajar, bagaimana dalam mendayagunakan TIK proses pembelajaran, lebih khusus lagi bagaimana portal rumah belajar ini dimanfaatkan. Nah, terkait pembatik ini sendiri, Pak Mus dan rekan-rekan di Aceh yang saya hormati, tujuannya adalah kita ingin meningkatkan profesionalisme para pendidik dengan melalui berbagai pengetahuan, keterampilan, wawasan dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Dan kita juga diharapkan nanti bisa meningkatkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam menggunakan TIK dalam proses pembelajarannya. Dan ujungnya kita berharap ada duta rumah belajar tahun 2020 yang efektif sehingga bisa menjadi partner kerja bersama dengan rekan-rekan LPMP, dinas provinsi maupun kabupaten kota untuk meningkatkan kompetensi TIK guru di Indonesia. Jadi percayalah Bapak Ibu semua, jadi duta-duta yang terpilih yang tadi saya sebutkan di Aceh ada dua tadi, Bu Ira dengan Pak Kostolani tadi, dia memiliki kompetensi TIK di atas rata-rata. Memiliki kompetensi TIK di atas rata-rata sehingga kemudian bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk kemudian bisa memaksimalkan pembelajaran TIK di Indonesia. Dulu kita mungkin berpikir bahwa TIK ini sifatnya secondary, ya. Dulu kita mungkin berpikir bahwa TIK ini sifatnya secondary atau tidak primer. Tapi gara-gara COVID ini semua tergantung dengan itu nanti mandek ke depannya. Kalau nanti mandek, walaupun kita sadar betul ada keterbatasan terkait internet ini itu cara persoalan akses, cara persoalan jangkauan. Oleh karena itu Mas Menteri kemarin memberikan arahan dan sudah melaunching program belajar dari rumah yang memanfaatkan TVRI. Kalau kemarin pada saat awal-awal COVID itu kita menggunakan rumah belajar karena memang sudah siap kira-kira gitu sehingga bisa dioptimalkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, Pusdatin bekerja sama dengan di Direktorat Film, Musik dan Media Baru kemudian menyiapkan konten-konten untuk kemudian bisa dipublish di TVRI sebagaimana yang Bapak Ibu semua bisa
saksikan bersama dengan tayangan bersama di rumah. Itu kontennya 50% lebih juga dari Pusdatin. Video-video pembelajaran yang ada di sana. Nah, akhirnya kita tidak bisa mengelak bahwa kemudian TIK ini menjadi sesuatu yang primer sifatnya. Kalaupun proses ini berlangsung misalnya sampai 2 bulan atau 3 bulan teman-teman belajar di rumah, saya yakin sudah sangat radikal nanti akan merubah gaya belajar kita. Pola-pola yang selama ini kita lakukan secara manual itu benar-benar akan berubah secara drastis. Nah, oleh karena itu, saya pikir perlu penyiapan secara matang terkait dengan pemanfaatan TIK ini, dan membatik ini adalah momentum yang paling efektif untuk kemudian kita bisa mengasah skill, untuk kemudian kita bisa berlatih mengimplementasikan, membuat kreasi dan berbagi praktek-praktek baik gitu ya, praktek-praktek baik sehingga kemudian Bapak Ibu guru itu bisa tadi yang akan membuat TIK ini menjadi primer lebih maksimal pada saat ini dimanfaatkan di lapangan. Ada 4 tahapan Bapak Ibu semua nanti yang akan berlangsung selama proses pembatik ini. Yang pertama yang mungkin sudah sebagian tadi diceritakan Pak Mus, step 1 teman-teman sudah mendaftar, nanti mereka akan diberikan materi terkait dengan literasi TIK. Jadi apa dan bagaimana tentang TIK, pemanfaatan internet secara bijak, mencari konten, nah, dengan sekian pengenalan sifatnya knowledge gitu ya. Sifatnya knowledge ini akan diberikan semua di pelatihan tahap pertama ini. Kemudian nanti di tahap kedua setelah knowledge dari Bapak Ibu guru kemudian bertambah dengan diharapkan nanti mampu mengimplementasikan itu di sekolah masing-masing. Nanti akan ada penugasan-penugasan yang sifatnya periodik untuk yang dilakukan oleh Bapak Ibu berdasarkan dari literasi yang sudah dimiliki di tahap pertama. Nah, nanti ini akan dilakukan di step yang kedua lewat implementasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Diharapkan secara bertahap sekolah itu juga bisa memanfaatkan dalam dan terblended dengan program yang ada di sekolahnya masing-masing, yang di situ tentu Bapak Ibu guru sebagai garda depan dan leading sektornya bisa memanfaatkan ini secara maksimal. Nah, kalau kemudian proses literasi ini sudah didapatkan, implementasi ini sudah mulai coba dilaksanakan, ujungnya kita berharap nanti ada kreasi-kreasi baru, Pak. Karena saya yakin masing-masing daerah itu memiliki local wisdom. Aceh memiliki local wisdom yang berbeda dengan teman-teman di Lampung misalnya. Rekan-rekan di Papua memiliki local wisdom yang berbeda dengan yang di Makassar misalnya. Atau rekan-rekan yang ada di NTT juga memiliki local wisdom yang berbeda dengan di Jawa misalnya. Nah, saya yakin nanti di tingkat implementasi pasti mulai akan terjadi adjustment 1-2, menyesuaikan situasi dan kondisi. Sehingga dari situ nanti akan dihasilkan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru, karya-karya baru. Langkah ketiga inilah kemudian nanti akan dihasilkan kreasi-kreasi baru, di mana ujungnya nanti di langkah keempat adalah kita akan berbagi praktik baik. Apa yang sudah dilakukan misalnya Bu Ira di Aceh, apa yang sudah dilakukan oleh misalnya Bu Atiko di Surabaya, apa yang sudah dilakukan oleh misalnya Pak Jarmawi di Bengkulu. Nah, step 4 ini isinya adalah kita akan saling membagi praktik baik pemanfaatan TIK yang sudah terjadi di sekolah masing-masing ataupun sudah dikreasikan di lingkungan masing-masing. 4 level inilah yang juga sudah di-state oleh UNESCO. Jadi kita membuat 4 step ini tidak asal by Pusdatin, kira-kira begitu. Ini sudah menyesuaikan dengan UNESCO ICT Competency Framework, bagaimana kemudian guru dalam pemanfaatan TIK itu secara ideal dilaksanakan. Dan ini yang kemudian kita terjemahkan dalam proses pembatik ini dalam bentuk 4 level yang nantinya pada saat kita melakukan berbagi praktik baik tadi di step 4, siapa yang terbaik di pelatihan pembatik ini akan terpilih menjadi duta rumah belajar. Jadi duta rumah belajar ini bukan kontestasi. Kalau di Jakarta ada Abang None gitu ya. Ini bukan kontestasi Abang None kira-kira begitu, tapi ini adalah sebuah proses kristalisasi dari
sekian tahapan dalam pemanfaatan TIK yang nanti akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Dalam hal ini ikut pesertaannya diwakili oleh Bapak Ibu guru di daerah masing-masing. Oke, ini 4 tahapan yang nanti akan terjadi. Nah, siapa sih yang kemudian boleh ikut kira-kira gitu? Siapa sih yang kemudian boleh ikut? Nah, kami sadar betul kan tidak semua guru itu PNS kira-kira gitu ya. Belum semua guru itu PNS. Oleh karena itu, karena pelatihan ini sifatnya terbuka dan gratis, boleh diikuti oleh siapa saja, yang penting dia guru, kira-kira gitu. Artinya ada guru yang dia bekerja di satuan pendidikan gitu kan, yang baik dia statusnya PNS, nanti ditunjukkan dengan SK PNS, atau guru tetap dari lembaga, yayasan, misalnya saya tahu persis di Aceh itu juga banyak dayah di sana, banyak pesantren-pesantren di sana, dengan sekian yayasan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Yang penting ada ada informasi surat dari yayasannya bahwa guru tersebut mengajar di situ, kira-kira begitu. Dan ini terbuka Bapak Ibu semua, tidak hanya di jenjang kita yang selama ini kita kelola SD, SMP, SMA, SMK misalnya, tapi juga terbuka untuk rekan-rekan kita di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kira-kira begitu. Yang penting mereka memiliki komitmen bersama bagaimana nanti memanfaatkan teknologi ini dalam proses pembelajarannya. Materi-materi yang ada di level-level tadi itu tidak ada materi yang sifatnya mata pelajaran. Jadi tidak ada fisika di sana, tidak ada IPA di sana, tidak ada IPS di sana, kira-kira gitu. Adanya bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana memanfaatkan sosial media, bagaimana menggunakan kelas maya. Artinya semua mapel itu masuk, kira-kira gitu. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, IPS, misalnya kalau yang SMA ya mungkin materi-materi yang sifatnya tematik, atau bahkan saudara-saudara kita pengajar yang ada di jenjang untuk adik-adik berkebutuhan khusus. Misalnya untuk yang sekolah SLB dan segala macam, yang mereka selama ini memanfaatkan media untuk adik-adik yang dengan beberapa keterbatasan, itu juga boleh untuk mengikuti agenda ini. Dan misalnya ada juga guru honorer gitu ya, yang ada di sekolah-sekolah swasta, yang penting ada pemberitahuan saja bahwa ada surat yang diinformasikan dari pimpinan lembaga tersebut, itu semua guru-guru tersebut bisa mengikuti proses pembelajaran ini secara gratis. Saya pikir ini menjadi momentum juga. Nah, di 2019 kemarin diikuti, pembatik ini diikuti total oleh 28.624 peserta seluruh Indonesia. Tadi Pak Mus sudah mention pertanggal 16 kemarin ya, data sudah bertambah Pak Mus. Jadi tahun 2018 kita diikuti 6.875 peserta. Tahun 2019 kita diikuti 28.624 peserta, dan ini contoh yang terpilih. Ada Bu Restin Yusuf dari Papua, kemudian ada Pak Handrias Abu Khair dari Kalimantan Utara, dan ada Ibu Ira Yunisari dari Aceh yang juga akan membantu dalam proses diskusi kali ini. Yang menarik Pak Mus, di statistiknya ini Pak, saya update Pak Mus. Kalau Pak Mus tadi tanggal 16 April, sekarang data terbaru Pak Mus, itu per 17 April, artinya hari ini tadi, itu sudah 35.940 orang yang mengikuti tahap pertama, yang mendaftar di tahap pertama. Tadi kalau nggak salah Aceh di peringkat 11, sekarang saya nggak tahu berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh malah melorot Pak Mus. Sekarang di peringkat 12 Aceh ini. Jadi karena ternyata animo dari guru-guru di seluruh Indonesia itu luar biasa besar. Luar biasa besar. Jadi kalau target kemarin 28.000, per hari ini sudah 35.000, kita sudah kelewat itu 7.000-an Pak Mus. Padahal ini kita masih ada 2 minggu lagi kurang lebih, karena kita estimasikan 1 bulan ya, informasi ini kita buka, karena kami khawatir juga tidak bisa handle terlalu banyak. Target kami di Pusdati sebetulnya hanya sekitar 50.000 maksimal. Pokoknya kalau pendaftar sudah 50.000 kami tutup kira-kira gitu. Khawatir tidak bisa nanti terkait dengan kapasitas server, terus kemudian pendampingan terhadap Bapak Ibu gurunya segala macam itu juga harus dilakukan supaya peserta yang
tadi mengikuti proses pembatik ini bisa terlayani dengan baik. Nah, ini dari sisi jadwal, schedule, nanti rencananya kita laksanakan, ini kita ngomong ideal karena belum kena COVID kemarin ya. Jadi posisi April ini sudah kita mulai daring level 1. Informasi sudah kita mulai sebar dari Maret, tapi ini kita juga sebagian sudah kita mulai level 1 nanti dari bulan April sampai kira-kira bulan Juli. Artinya teman-teman masih terbuka di Aceh ini, sahabat-sahabat guru yang ada di Aceh, untuk nanti menambah siapa yang ingin berpartisipasi, karena kita masih dari level 1 itu rata-rata berlangsung kurang lebih sekitar 4 bulanan lah gitu ya. Nanti akan berlanjut dengan level 2 dan level 3 yang kira-kira asumsinya kita akan selesai di Juli atau Agustus. Mungkin karena COVID ini kalau mundur sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Kita mundur-mundur sedikit nggak apa-apa, hitungan kita nanti level 4-nya saja. Yang level 4 itu biasanya sudah mengerucut peserta terbaik, berbagi praktik baik tadi di sekian puluh yang ada di Aceh, karena kita laksanakan nanti di bulan-bulan Agustus atau September mungkin Pak ya. Di sekitar bulan Agustus atau September. Termasuk nanti berarti di bulan-bulan Oktober ini nanti akan terpilih siapa duta rumah belajar terbaik di masing-masing provinsi. Nah, kami nanti belum bisa menjanjikan. Awalnya di desain kami Bimtek level 4 ini akan dilakukan secara offline, Pak. Tapi kita melihat perkembangan COVID-19 ini nanti. Kalau misalnya sudah selesai, sudah reda, nanti kita akan lakukan offline Bimtek level 4 ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya nanti kita lakukan secara online di 34 provinsi seluruh Indonesia. Oke, sebentar. Nah, oke. Nanti kita harapkan, berhubung hari ini sudah hadir juga Bapak Ibu semua dari Kepala Dinas, perwakilan dari Dinas Provinsi, dari Wali Pendidikan di Aceh, kemudian di BP PAUD, dan kemudian ada Pak Pur tadi dari Direktorat SMA, terus kemudian ada juga rekan-rekan guru. Kami berharap begini Pak, mumpung ini situasi ini kan kita nggak bisa kontrol ya. Situasi ini kita nggak bisa kontrol, mau selesai sampai kapan COVID-19 ini, kira-kira gitu. Ada yang ngomong sebulan, ada yang ngomong 2 bulan, ada yang ngomong 3 bulan gitu kan. Tapi yang jelas kalau di Jakarta sampai Lebaran saya nggak yakin selesai, kira-kira gitu. Tapi mungkin di Aceh bisa jadi kondisinya berbeda. Tapi saya mengatakan kata-kata saja, kita tidak bisa memprediksi bahwa COVID ini akan berakhir, sementara Bapak Ibu guru kita akan dipaksa melakukan proses pembelajaran ini secara online. Nah, pembatik ini bisa kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk kemudian memberikan pelatihan secara massal dan gratis, dan ini semua sudah disiapkan oleh Pusdatin. Bapak Ibu sudah tidak perlu menyiapkan servernya, karena sudah dari kita. Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan kurikulumnya karena sudah didesain oleh Pusdatin. Bapak Ibu sudah tidak perlu membuat kelas mayanya karena sudah kita siapkan di Pusdatin. Singkat kata singkat cerita, kami hanya bisa meminta tolong kepada Bapak Ibu semua, ayo kita bekali Bapak Ibu guru kita yang mumpung masih dalam kondisi COVID begini dengan tools bagaimana mengajar TIK ini dengan baik dan benar. Ini momentum ini sangat mahal dan kebetulan sangat tepat juga dalam kondisi yang sekarang, sehingga saya bisa membayangkan Pak Mus misalnya kalau LPMP mengadakan pelatihan guru TIK se-Aceh gitu ya, dengan jumlah peserta 100, 100, 200, 300 atau di masing-masing dinas juga sama. Saya membayangkan berapa biaya yang kemudian akan dikeluarkan kalau pelatihan itu diselenggarakan secara offline. Nah, karena berhubung ini pelatihan ini dilaksanakan secara online, yang kami nanti bisa memohon pertolongan atau meminta himbauan kepada dinas-dinas yang langsung berhadapan dengan Bapak Ibu guru, monggo kesempatan ini silahkan dimaksimalkan. Kalau saya bisa kasih sedikit gambaran Pak Mus. Orang kalau ikut pelatihan IT kayak begini nih, mengikuti online sistem yang ada di luar, itu per guru rata-rata habisnya sekitar 3,5 juta Pak per orang. 3,5 juta sampai 5 juta per orang tergantung jenis materi yang akan dia ambil. Kami di Pusdatin juga sering melatih staf-staf kita
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online itu kami membutuhkan biaya sekitar segitu itu. Nah, mumpung ini kita selenggarakan secara gratis dan Bapak Ibu guru sudah tidak perlu menyiapkan apapun lagi karena semua sudah kita siapkan. Server sudah kita siapkan, aplikasi kita siapkan, bahan konten digital sudah kita siapkan. Bapak Ibu tinggal nanti join saja, ikut, kemudian maksimalkan semua tahapan-tahapan yang ada di 4 level tadi itu. Dan kalau saya berharap semuanya nanti bisa ikut sampai level 3 atau level 4 gitu ya. Secara otomatis selesai COVID, kalau kasarnya gitu, nanti misalnya kita berharap bulan Agustus sudah clear gitu ya, sesuai dengan jadwal tadi, Bapak Ibu guru paling tidak sudah bisa mengikuti level 2 atau level 3 proses pembatik, dan saya yakin literasi IT yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua, lebih khusus lagi rekan-rekan yang ada di Aceh, itu bisa bertambah secara maksimal dan signifikan. Ini tentu akan efektif seandainya kemudian juga nanti membantu dalam proses Bapak Ibu mengelola sekolah secara online yang ada di kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pak Mus yang sudah menyelenggarakan diskusi online ini dengan dihadiri dari wali-wali pendidikan, kemudian dinas-dinas pendidikan, PP PAUD, dan Bapak Ibu guru semua. Ini menjadi momentum yang terbaik untuk kemudian kita bisa mengajar menggunakan TIK, sekaligus belajar bagaimana memanfaatkan TIK ini dengan baik. Silahkan dimaksimalkan, silahkan kemudian disosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu guru semua. Nanti duta-duta dan sahabat rumah belajar yang lebih khusus lagi dari Provinsi Aceh siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam prosesnya sehingga bisa mengikuti semua tahapan itu sampai selesai, dan insya Allah semuanya bisa kalau selesai kita siapkan sertifikat Pak yang dikeluarkan oleh Pustatin, baik itu level 1, level 2, level 3 maupun level 4 nantinya. Nanti kita akan siapkan sertifikat yang itu skalanya berarti nasional dari Pustatin bahwa guru-guru tersebut sudah mengikuti proses pembelajaran ini secara online, dan JP-nya sudah kita hitung setarakan sehingga bisa membantu Bapak Ibu guru semua pada saat misalnya membutuhkan poin-poin tentunya untuk biasa mengurus proses kenaikan pangkat atau penambahan poin untuk ini itu, insya Allah kita siapkan sertifikatnya dari pusat. Baik Pak Hasan, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk Bapak, Pak. Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk Pak Hasan. Bisa dipercepat Pak, mudah-mudahan ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya pikir itu yang sudah saya sampaikan, Ibu. Jadi mohon sekali lagi momentum ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan paparan materinya pada hari ini. Mungkin karena waktu juga kita tidak bisa ada tanya jawab Pak ya. Karena waktu sudah jam 9:10 ini Pak, udah harus masuk jam Ibu Ira Yuni Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya ada ini nanti kita WA saja Pak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang lain. Baik, terima kasih Pak Hasan. Sekali lagi selamat Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita silakan kepada Ibu Ira Yunisari akan memaparkan materi sosialisasi program pembatik. Ibu Ira Yunisari ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019. Kepada Ibu Ira Yunisari disilakan. Halo Ibu Ira Yuni, ya silakan masuk Bu. Ya, sudah langsung Bu ya materinya. Baik. Oke. Sudah terdengar Ibu suara saya? Sudah Bu, silakan Bu ya, silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita semua banyak keberkahan hidup dan kesehatan sehingga bisa hadir bersama dalam Sinkron Pembatik 2020 Aceh yang diselenggarakan oleh LPMP. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Susilo atas kesempatan diberikan kepada kami Duta Rumah Belajar Aceh bisa berbagi berkenaan dengan program Pembatik 2020.
tak lupa pula juga terima kasih kepada yang telah hadir bersama kami semua untuk memberikan motivasi kepada kita semua agar guru-guru di Aceh semakin melek teknologi dan Maaf Bu Ira, suaranya bisa diperbesar lagi Bu Ira. Minta tolong suaranya Bu Ira biar lebih gede lagi gitu, udah kedengaran. Oke, baik. Suaranya Bu Ira. Baik, saya lanjutkan. Lebih jelas Ibu? Oke, saya lanjutkan. Ya, udah jelas Bu, udah jelas, udah. Silakan Bu. Kepada Ibu dari LPMP sudah memberikan kesempatan bagi kami Duta Rumah Belajar Aceh untuk bisa berbagi dengan guru-guru Aceh hebat yang ada di Provinsi Aceh. Dan juga terima kasih kepada Pak Hasan yang sudah memberikan waktunya, kesempatannya untuk bisa bergabung dalam Tukon Pembatik 2020 Aceh kali ini. Dan selamat kepada Pak Hasan atas pelantikannya sebagai PLT Kapus Datin yang baru. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ira Yunisari, Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2019, dan pada kesempatan kali ini akan memberikan materi berkenaan dengan sosialisasi pembatik 2020 Aceh. Ibu Ira langsung Bu, Ya. lanjut Bu. Iya, Ya. lanjut. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan apa itu program pembatik kepada Bapak Ibu sekalian, agar tidak ada kekurangan atas pembatik yang sedang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud pada tahun ini. Ya, apa itu pembatik? Ya, pembatik itu adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK, yaitu merupakan program peningkatan kompetensi yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan yang terakhir adalah berbagi. Apa manfaat pembatik? Adapun manfaat pembatik, yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan TIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Yang kedua, mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional. Yang ketiga, berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar tahun 2020. Dan siapa saja yang bisa mengikuti pembatik ini adalah syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil PNS dari semua jenjang, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dibuktikan dengan SK PNS yang bersangkutan. Yang kedua adalah guru honorer instansi pendidikan pemerintah ataupun swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya, apakah itu sebagai guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Nah, selama kami bersama dengan peserta pembatik dari setiap jenjang, ada muncul pertanyaan seperti ini, apakah operator bisa mengikuti kegiatan pembatik ini? Jawabannya bisa apabila operator tersebut memiliki SK mengajar paling tidak yang diberikan oleh kepala sekolah di sekolahnya. Ya, ini adalah syarat dan ketentuannya. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengikuti kegiatan pembatik. Di setiap pesan yang diedarkan baik secara tadi oleh belajar atau dari LPMP yang selama ini sudah dilakukan dalam pembatik. Selalu dalam pesan tersebut kita menyelipkan situs untuk mendaftar di kegiatan pembatik ini, yaitu di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Begitu kita mengetik atau kita mengunjungi website ini, maka
maka tampilan pertama yang akan kita lihat adalah seperti ini. Nah, ketika tampilan ini yang sudah muncul, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang ingin mendaftar di kelas atau di pembatik adalah mendaftarkan akun yang terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua kali prosesnya. Pertama mendaftarkan akun dan yang kedua adalah mendaftar di kelas pembatik. Nah, untuk dapat memiliki akun, maka Bapak Ibu guru harus mendaftar dan mengklik menu di pojok kanan atas, yaitu daftar. Selanjutnya, pilih kesesuaian atau biodata dalam untuk semua tanda yang dibintangi bagi semua member biasa tidak akan perlu memiliki MCWP ataupun grup. Nah, setelah semua informasi itu diberikan, Bu Ira, suaranya udah nggak kedengaran lagi, Bu Ira. Sudah Ibu? Ya, ya terus Bu. Lanjut Sudah, Ibu. Bu? Oke. Nah, jadi tadi, ya baik, terima kasih Bu. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk melakukan atau masuk ke kelas ke kelas atau di klub pembatik adalah para Bapak Ibu guru harus mendaftar 2 kali. Yang pertama adalah membuat akun di Simpatik dengan mendaftar di pojok kanan atas. Dan kedua, setelah memiliki akun Simpatik tersebut, maka Bapak Ibu selanjutnya adalah mengklik menu masuk dengan email dan password yang telah diisi sebelumnya saat mendaftar pada akun Simpatik tersebut. Nah, setelah memasukkan email dan passwordnya, maka yang harus dilakukan Bapak Ibu guru adalah untuk mendaftar di kelas pembatik 2020 dengan cara mengklik menu pelatihan, kemudian pilih temukan pelatihan atau pelatihan terbaru. Nah, untuk situasi setiap saat itu berubah karena semakin banyak peminat atau animo Bapak Ibu guru untuk mendaftar di kelas pembatik, maka setiap gelombang hampir setiap hari penuh. Bahkan ada 1-2 gelombang untuk satu harinya. Nah, Bapak Ibu yang baru saja mendaftar kemudian ingin memilih atau mendaftar di kelas pembatik ini, maka harus jeli melihat gelombang yang masih dibuka. Untuk setiap gelombang itu hanya terdiri atau kuotanya hanya 2.000 peserta. Nah, untuk selanjutnya jika gelombang yang dilihat itu sudah penuh, Bapak Ibu lihat gelombang yang lebih besar. Untuk saat ini kalau tidak salah gelombang yang masih dibuka adalah untuk gelombang 18 dan 19. Nah, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali pertanyaan, Ibu, kenapa saya tidak bisa mendaftar? Semua kelas sudah ditutup. Nah, Pusdatin masih membuka gelombang-gelombang selanjutnya agar Bapak Ibu bisa masuk di kelas pembatik. Dicek terus apakah kelas tersebut sudah penuh kuotanya atau tidak. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, ya, dengan mengklik selengkapnya pada gelombang yang masih dibuka, maka Bapak Ibu selanjutnya akan mengklik daftar di pojok kanan bawah. Nah, itu diklik lagi daftarnya sehingga Bapak Ibu sudah terdaftar di kelas pembatik. Untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta pada pembatik 2020 ini, Bapak Ibu sekalian kemudian adalah menemukan kembali atau memilih menu pelatihan dan pilih pelatihan saya. Nah, ketika saat Ibu Bapak mengambil atau mengklik pilihan saya tersebut, kalau misalnya sudah muncul kelas Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah terdaftar di kelas pembatik gelombang tertentu itu. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pembatik ini terdiri dari 4 level. Yang pertama adalah pembatik level 1 atau disebut dengan literasi TIK. Untuk literasi TIK ini atau pembatik level 1 ini diselenggarakan dari bulan April sampai bulan Juli 2020
Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk pembatik level 1 bersegera, karena jika sudah memenuhi target dari peserta oleh Pusdatin, maka gelombang itu akan ditutup. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa terdaftar di pembatik level 1? Yang pertama adalah melakukan registrasi melalui aplikasi Simpatik yang seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua adalah mendaftar pada salah satu gelombang yang tersedia. Ya, selalu cek apakah gelombang yang ingin Bapak Ibu masuk untuk sebagai peserta itu sudah penuh atau belum. Ya, kalau sudah penuh silakan mencari untuk gelombang yang lebih besar. Ya. Yang ketiga adalah Oke, Bu Ira, lebih cepat lagi Bu Ira ya. daring. Karena waktunya Bu. Ingat waktu Bu ya, lebih cepat Bu sedikit. Dipercepat maksudnya. Baik. Oke, nah singkatnya saja untuk pembatik level 1 ini, Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di kelas pembatik, aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan adalah mempelajari silabus, kemudian mengunduh modul, menyaksikan video-video sebagai pelengkap untuk pemahaman materi, dan yang terakhir adalah ikut kuis atau ujian akhir diklat. Nah, untuk literasi untuk pembatik level 1 ini, Bapak Ibu 100% penilaiannya diambil dari ujian akhir diklat. Jadi meskipun pada level ini ada kuis ataupun latihan, itu hanyalah sebagai latihan Bapak Ibu untuk dapat memantapkan pemahaman terhadap materi yang diberikan di pembatik level 1. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua aktivitas pembatik level 1 dan dengan ikut ujian melewati nilai KKM-nya yaitu 70, maka Bapak Ibu berhak untuk menuju ke pembatik level 2. Nah, untuk pembatik level 2 ini, kesulitan tugasnya lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya di pembatik level 1 hanya mengunduh modul, menyaksikan video, kemudian berlatih latihan atau kuis, kemudian ikut ujian, maka di pembatik level 2 ini, Bapak Ibu kemudian diminta untuk menyelesaikan tugas, mengunggah video dokumentasi dan testimoni pemanfaatan tips untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang sudah yakin akan lewat di pembatik level 1, sudah bisa bersiap-siap untuk mempelajari bagaimana mengunggah video dokumentasi ataupun testimoni pemanfaatan tips untuk pembelajaran. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemudian lewat atau lulus di pembatik level 2, maka Bapak Ibu berhak untuk memperoleh sertifikat level 2 dan menuju ke pembatik level 3. Oke, ada apa di pembatik level 3? Tentunya setiap level tingkat kesulitan atau tingkat kesulitan dari tugasnya akan semakin meningkat, ya. Kalau sebelumnya hanya mempelajari modul kemudian ikut ujian, di pembatik level 2 kemudian ada mengunggah. Adik berarti Abang udah itu nggak nampak Bang? Enggak? Kemudian Itu dari pembatik. level 3, selain mengunduh modul dan mempelajari buka ada HP satu lima. Sebentar Bu, sebentar Bu Ira. Pakai untuk ini. Sebentar Bu Ira. Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon untuk tidak menghidupkan moodnya Pak. Mohon Bapak sebentar Pak, supaya mudah. Halo Bapak, yang baru bergabung, mohon untuk tidak menghidupkan loudspeaker-nya Pak ya. Nah, lanjut Bu Ira. Kalau speaker Baik, lanjut ya, terima kasih. Ya, di pembatik level 3 ini, selain mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, Bapak Ibu guru juga diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran yang kreatif, kemudian mengunggah karya konten pembelajaran itu bisa di YouTube atau bisa men-share-nya di media sosial, sehingga semakin banyak orang lain atau masyarakat yang bisa memanfaatkan video Bapak Ibu itu, selain juga untuk memperkenalkan rumah belajar kepada masyarakat luas. Nah, jadi untuk pembatik level 3 nanti, Bapak Ibu siap-siap untuk membuat video-video pembelajaran. Mulai hari ini sudah bisa untuk sedikit-sedikit mempelajari aplikasi-aplikasi penelitian video, kemudian bagaimana mengambil video yang biasa menggunakan green screen dan sebagainya. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengunduh modul, kemudian ikut ujian melewati nilai KKM, dan juga sudah mengunggah karya konten pembelajaran, nah nanti dari pihak Pusdatin akan menilai sendiri siapa yang berhak untuk menuju ke pembatik level 4. Tentunya bagi Bapak Ibu guru yang berhasil di pembatik level 3 tetap mendapatkan sertifikat level 3
yaitu 32 JP dan bisa untuk digunakan level terakhir untuk kegiatan pembatik, yaitu pembatik level 4. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, biasanya Bapak Ibu guru sekalian, di tahun lalu kita akan bertemu di provinsi itu 30 peserta terbaik di level 2 akan bertemu di provinsi pada pembatik level 3. Tapi untuk tahun ini untuk bertemu di tingkat provinsi ternyata harus melewati level 3 dan menuju ke level 4. Nah, di level 4 nanti peserta terbaik akan diberikan BIMTEK di provinsi masing-masing. Nah, apa yang akan dilakukan di BIMTEK level 4 itu? Ya, tentunya Bapak Ibu akan melakukan inovasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Dalam hal ini kegiatan yang bisa dilakukan adalah salah satunya seperti membuat video pembelajaran yang lebih baik, yang lebih mudah dimengerti, yang lebih kreatif, dan kemudian mensosialisasikan pemanfaatan rumah belajar kemana saja, ke sekolah-sekolah, ke sosial media, dan sebagainya. Nah, peserta terbaik di pembatik level 4, salah satu peserta terbaik dari pembatik level 4 kemudian berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar tahun 2020. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari saya ini saja bisa disampaikan mengenai pembatik Asosiasi Pembatik 2020 Aceh. Mari Bapak Ibu ajak teman-teman, ajak rekan-rekannya untuk bisa bergabung bersama kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muslihuddin, Pak Hasan, bahwa semakin banyak guru yang memahami TIK dan memanfaatkannya dalam pembelajaran secara tidak langsung, itu akan meningkatkan hasil belajar dari siswa-siswa di sekolah. Jadi ke depan pun teknologi ini tidak bisa dihindari, teknologi ini tidak bisa kita lari dari teknologi, semua kita akan menghadapi tingkat tantangan dari era digital ini. Jadi setiap guru mulai dari saat ini sudah bisa mempelajari teknologi sedikit demi sedikit, melek teknologi, memanfaatkan teknologi sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara otomatis, nilai hasil belajar siswa juga meningkat. Ayo Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu untuk segera bergabung di program Pembatik Aceh tahun 2020 yang mana saat ini sudah ada 900 peserta Bapak Ibu guru yang mengikuti pembatik level 1 dan diharapkan akan semakin meningkat sehingga semakin banyak guru-guru Aceh yang hebat mendapatkan dari ini. Ya. Baik Bu Ira, terima kasih paparannya. Sekarang ada waktu 10 menit lagi untuk kita tanya jawab ya Bu ya. Boleh Ibu, boleh. Ya. Baik, kita silakan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada Ibu Ira. Beliau ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019. Mungkin ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang beliau sampaikan tadi. Silakan. Bapak Ibu mohon yang untuk berbicara silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Apabila selesai berbicara silakan mematikan mikrofonnya Bapak Ibu supaya kita lebih concern dengan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Halo. Sebutkan nama dengan alamat kabupaten apa ya Pak ya? Silakan Bapak. Yang bertanya mohon di raise hand Bu, bukan dihidupkan mikrofon. Nanti kalau ada hidupan mikrofon, semua hidupkan mikrofon, tapi di raise hand Bu. Ada tombol raise hand di sini. Itulah maksudnya kalau misalnya yang Maaf sebentar. Ya Bapak. Maaf sebentar. Kepada seluruh peserta, mohon maaf untuk hal ini kita menu raise hand tidak kita terima dulu. Mengingat raise hand ini banyak digunakan untuk coba-coba. Jadi sering kita angkat tangan, kita terima, rupanya salah klik gitu. Atau nggak tahu itu menunya tentang apa gitu. Jadi kita belum bisa pakai itu dulu. Karena di sini ada chat, silakan di-chatkan.
atau apa yang keluar suaranya kita coba dulu. Tadi yang sudah masuk dulu kita persilakan. Terima kasih. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari mana? Nama sekalian dengan kabupaten kotanya. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana? Kabupaten apa Pak? Nama saya Muhammad dari Kabupaten Benar Meriah. Oke Pak. Bapak dari unsur mana Pak? Korwas atau Bapak dari unsur mana Bapak? Guru atau dari? Guru. Baik, guru. Baik. Silakan Pak. Tadi ada katanya di level 3 itu kalau lulus level 1, level 2, di level 3 kita mengunduh video pembelajaran yang telah kita buat. Boleh nggak di-share salah satu contoh video pembelajaran yang telah dibuat oleh Duta Belajar di rumah belajar di Aceh? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Lanjut, Bu Ira, kita terima sesuatu dulu Bu ya. Kita terima 3 orang peserta yang bertanya dulu untuk sesi ini. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya, cepat Bu ya. Oke, Ya, Bapak Ibu dari mana? SMA 2 Timanggaja, Kabupaten Benar Meriah. Oke, Ingin selamat bertanya. lanjut. Sudah mendapat di level 1 gelombang 1. Mau ngajar. Yang ingin saya tanyakan ketika kita nanti ujian online-nya, ujian akhirnya itu apakah berbentuk online, serentak secara seluruh Indonesia atau gimana? Terima kasih. Oke, baik Bu. Udah bisa kita tangkap Bu ya pertanyaan Ibu. Selanjutnya satu lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, mikro ya, satu deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dengan Halo, ini Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, kabupaten dengan unsur dari mana Bu ya? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Halo, silakan lanjut Bu. Halo. Oke. Iya lanjut Ibu. Langsung Ibu. Apa mau Ibu tanyakan? Begini Bu, apakah di level 1 itu apabila Ibu mendapatkan dari mana Bu? Maaf Bu, Ibu dari mana? Ibu siapa namanya? Dari mana? Nurul Hilda Ilyas dari Aceh Barat Daya. Oke. Ya. Yang mau saya tanyakan, apabila di level 1 itu kan nanti akan ada dapat sertifikat. Ya, oke. Sertifikatnya apakah bisa berlaku untuk penambahan JP? Oke. Oke. Yuk, baik. Bapak Ibu, sudah kita close ya, karena pertanyaan sudah 3 orang. Baik, Ibu Ira, silakan menjawab pertanyaan dari yang pertama dulu, dari Bapak Muhammad Benar Meriah. Bagaimana cara mengunduh salah satu Ibu? Contohnya, mungkin bisa kita publish di sini Bu. Bu Ira, silakan Ibu. Dengan pertanyaan Pak Muhammad dari Benar Meriah. Halo Bu Ira. Bu Ira? Bu Ira? Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya juga nggak tahu nih kenapa Wibek untuk hari ini agak bermasalah. Bu Ira, halo? Upayakan dengan laptop, cuman belum bisa ini. Bentar ya. Ya. Presentasi itu juga saya pikir lebih bagus pakai laptop Bapak, karena kan langsung dipakai. Bu Ira? Ira Yuni, silakan. Ibu Ira Yuni itu. Kenapa Ibu Iranya nggak menghilang ya? Suaranya. Iya Ibu. Ibu, ayo. Ibu, tolong dijawab pertanyaan dari Pak Muhammad Bu, dari Benar Meriah. Beliau kepingin kita Ibu Ira mengunduh salah satu yang langsung Bu. Lanjut Bu. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan mohon untuk tidak menghidupkan mikrofonnya. Silakan unmute mikrofonnya Bu ya supaya jelas kedengaran suara Ibu Ira. Silakan Bu Ira. Ya, untuk Pak Muhammad
Ahmad, saya coba jawab. Kalau mau lihat contoh-contoh video pembelajaran dari para duta rumah belajar yang ada di setiap provinsi di Indonesia, sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu. Hanya mencari di ya. Misalnya Bapak Ibu mau lihat hasilnya boleh. Itu solusinya Bu Mutia. Ya, bagaimana Mbak Bu? Iya. Karena kan waktunya hari Jumat hari ini. 1 menit Bu, bisa nggak tercover? Bisa. Lanjut kalau bisa. Oh, ada ininya. Maaf untuk Bapak Japar Daya Gayu Lues dan juga untuk Bapak-bapak yang lain, mohon mikrofonnya dimatiin. Kalau sudah saya matiin, tolong jangan hidupkan kembali ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan saja hidupkan kembali. Terima kasih. Oke, muncul tidak ya? Oke. Muncul Bu, silakan Bu, muncul. Ini hasil dari video pembelajaran yang coba saya kerjakan ketika masih menjadi sahabat rumah belajar tahun 2019 sebelum dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Nah, ini pengalaman yang sangat baru dengan sangat minimal sekali ilmu yang saya miliki kalau dibandingkan sama dengan kita berusaha untuk mempelajari bagaimana mengambil video dengan layar green screen, kemudian mengedit video dengan aplikasi pengeditan yang beragam, dan biasanya yang sering digunakan itu Master karena sangat mudah digunakan hanya menggunakan Android. Ada juga pengeditan aplikasi pengeditan lainnya seperti Filmora, Camtasia dan sebagainya, After Effects bisa digunakan. Abang main di sana dulu, Bang. Tapi itu menggunakan laptop. Bentar aja. Agak bagi mereka yang lebih profesional menggunakan aplikasi tersebut sangatlah mudah. Ini ada contoh video, tapi digunakan hanya dengan aplikasi KineMaster yang bisa kita edit menggunakan Android. Jadi mudah sekali. Ya Pak Muhammad, ya kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah Bu Ira sudah sangat bagus ininya paparannya. Jawaban dari Ira. Lanjut dengan pertanyaan kedua Bu Ira. Hidupin kipas tuh. Iya. Lanjut dengan dari Ibu pertanyaan dari Ibu dari SMA Timang Gajah, Bunda Maria. Bagaimana begitu kita masuk berbentuk online pendaftarannya ketika kita memasuki alam ininya. Ikut ujian di code ya. Iya, betul. Ya, saya coba jawab Ibu. Untuk ujian itu dikerjakan secara online. Jadi pengalaman saya di tahun lalu itu kalau misalnya tahun ini kan pembatik level 1 diberikan waktu 14 hari, 12 hari untuk mengerjakan modul, kuis, latihan dan sebagainya. 2 hari sebelum penutupan kelas maka akan diadakan ujian online. Jadi Bapak Ibu sekalian diberikan waktu 2 hari, bisa kapan saja untuk ikut ujian online sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, 2 hari itu maka Bapak Ibu akan ikut ujian secara online, diberikan kalau dulu itu saya tidak salah diberikan soal sejumlah 25 soal dengan waktu 30 menit atau 40 menit seperti itu. Tapi untuk tahun ini kita sendiri belum tahu karena itu adalah kebijakan dari Pusdatin dan sampai sekarang informasi itu saya pribadi belum mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu untuk ujian akhir dilakukan secara online, sejumlah soal dan ada batas waktunya. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu. Baik. Terima kasih Bu Ira. Lanjut dengan pertanyaan Ibu Nurul Hilda dari Abdia. Apakah untuk level 1 ini ada sertifikatnya yang berlaku Ibu? Yang level 1 kegiatan dari sertifikatnya? Itu pertanyaannya beliau. Ya, terima kasih Bu Mutia. Untuk setiap level kita diberikan sertifikat
32 JP. Nah, artinya sertifikat ini bisa kita gunakan untuk pengusulan angka kredit kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu, selain mendapatkan ilmu, pengalaman, tentunya kita juga akan memperoleh sertifikat 32 JP bisa kita gunakan untuk pengusulan angka kredit kenaikan pangkat ya, seperti itu. Jadi semakin semakin Bapak Ibu guru bersemangat mengikuti kegiatan ini bersungguh-sungguh sehingga bisa lulus di setiap levelnya, bayangkan saja Bapak Ibu selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat sejumlah 4. Nah, itu kami sendiri Duta Rumah Belajar tahun 2019, 2018 sudah ada sertifikat yang diberikan dan itu bisa digunakan sebagai pengusulan angka kredit. Baik, Bu Ira, baik Ibu Ira, baik. Terima kasih Bu Ira jawabannya dan waktunya pas Bu Ira, mulai lebih 5 menit tidak ada masalah. Terima kasih Bu Ira atas paparan materi pada hari ini. Semoga Bu Ira sukses dan bisa mengawal kegiatan pembatik calon peserta pembatik 2020 ini. Bu Ira, terima kasih banyak sekali lagi dan kita langsung lanjutkan. Baik, silakan Bu, ditutup aja Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas komitmennya bersama-sama kita mensukseskan program pembatik ini. Ajak rekan-rekannya, ajak guru-guru, ajak kawan-kawannya sehingga semakin banyak guru-guru aja yang memperoleh manfaat dari program pembatik ini. Sukses untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas waktunya. Baik, karena mengingat waktu kita langsung lanjut dengan Bapak Kustalani. Beliau ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2018. Beliau akan membawakan materi strategi lulus pembatik dan pengalaman Duta Rumah Belajar. Pak Kustalani sudah standby? Silakan masuk Pak Kustalani. Halo Pak Kustalani. Ya Bu ya. Jadi selanjutnya, Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk notulen 8-nya akan kita paparkan nanti akhir kegiatan. Ya, di akhir acara akan kita paparkan notulen 8-nya juga sekalian materi akan kita unduh semuanya. Akan kita berikan link untuk materi-materi yang kita pada hari ini. Silakan Pak Kustalani. Halo Pak Kustalani. Silakan masuk Pak. Pak Kustalani sudah standby? Ya Bu, udah Bu, cuma suaranya belum ini. Aduh. Atau mungkin Pak Kustalani sedang belum masih offline barangkali, atau ini kita lanjutkan dengan Pak Zahridani. Pak Zahridani sudah standby? Halo Pak Zahridani, kita lanjut dengan pemateri yang kelima. Halo Bu Mutia. Oh, udah ada. Oke. Baik Pak Kustalani, silakan lanjut Pak Kustalani. 30 menit. Halo Bu, kedengaran suaranya? Cek sound. 20 menit materi. Ya, kedengaran suaranya Bu. Silakan Pak. Ya. Tes suara Bu, cek sound. Bu Mutia, kedengaran nggak? Bapak mohon Pak, suaranya agak lebih gede Pak. Suaranya nggak kedengaran. Pak Kustalani. Ya Bu. Ini kayak bermasalah di jaringan di saya nih Bu. Pak Kustalani, suaranya bisa dibesarkan lagi Pak, mohon. Ya Bu. Ya. Ya Bu Mutia. Halo. Bu Mutia, kedengaran suaranya? Pak Kustalani, suaranya mohon Pak, suaranya nggak kedengaran. Pak Kustalani, halo, suaranya nggak kedengaran Pak. Ya Bu. Bisa diperbesar lagi volumenya Pak.
Iya Bu, bentar Bu. Ini jaringan kayaknya nih Bu. Halo. Nggak ada nih. Giliran mau ini. Pak Lani, suaranya hilang. Halo, Bu Mutia. Pak Gustalani? Iya Bu. Iya, silakan lanjut Pak. Ya udah kedengaran Bu ya? Tapi suaranya kecil sekali, nggak kedengaran kami Pak. Kecil Bu ya? Oke, saya lanjut aja Bu ya. Boleh dilanjut Bu? Bu Mutia, maaf Bu Mutia. Halo Pak Gustalani? Ya Bu. Atau Pak Boleh Gustalani ini Bu. karena sekarang waktunya sudah jam 10 kurang. Kita dulu kita masukkan langsung ke ini Pak ya. Nanti Bapak mungkin di sesi Ya, boleh, Bu. selanjutnya. Mungkin Pak Zahri Ya. Dhani yang sudah standby, bisa langsung Pak Zahri Dhani aja yang masuk Pak. Pak Zahri Dhani, Widya Suara LPMP Aceh, silakan masuk untuk paparan jam sekarang. Beliau akan mengantarkan materinya pengantar TIK dan pembelajaran. Silakan Pak Zahri Dhani dari WI LPMP Aceh. Halo Pak Zahri. Ya, Ibu. Halo. Ya. Terdengar, Bu? Silakan. Ya, terdengar Pak. Silakan lanjut Pak Zahri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan semuanya yang sudah bergabung di atau kegiatan kita sejak pagi.